Ternyata terbukti lagi. Dari data riset kesehatan dasar itu mengatakan bahwa sekitar 40% kasus stunting ya, itu justru terjadi pada keluarga kaya. Oh, Jadi hanya 60% pada keluarga tidak mampu, iya. 40% itu pada keluarga kaya. Halo Sobat Bakta, selamat siang bersama saya Reni Nugraheni yang akan menemani Sobat Bakta dalam Bakta Talk episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta ya Bapak, yaitu Bapak Dr. Abidin Syah Siregar, DHSM, MBA, dan MKes. Wah Bapak, ini S2-nya 2 kali ya Bapak ya. Bapak ini juga menjabat sebagai staf ahli Kementerian Kesehatan, kemudian pernah menjabat juga di BKKBN ya Bapak. Nah, karena Bapak Dr. Abidin Syah Siregar ini dulu pernah di BKKBN atau sampai sekarang ya Bapak di BKKBN? Persisnya saya itu adalah ahli utama. Oh iya, Bukan baik. staf ahli ya, ahli utama di BKKBN yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Oh, begitu, luar biasa sekali. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan stunting. Nah, ini kan lumayan viral ya Bapak tentang stunting. Ini merupakan program yang diutamakan di Indonesia saat ini. Jadi pencegahan tentang stunting. Sebenarnya apa sih Bapak stunting itu? Iya, stunting ini adalah suatu kondisi fisik dan intelektual yang tidak berkembang. Jadi kalau fisiknya itu tubuhnya tidak bertambah tinggi sesuai dengan umur ya, dan kemudian intelektualitasnya juga tidak berkembang sesuai dengan rekan seumurnya gitu. Sehingga dia cenderung terlambat. Di sekolahnya terlambat, daya pikirnya telat begitu ya. Prestasinya pun akhirnya menjadi macet. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Sudah fisiknya pendek kerdil, otaknya tidak cerdas, maka yang paling kita takutkan nanti adalah ujungnya dia menjadi seseorang yang disebut sebagai lost generation, generasi yang hilang. Dia ada, tapi seakan-akan mereka sudah tidak ada. Oh, seperti Tidak itu. bermanfaat, tidak berguna, tidak berfungsi, begitu ya, sebagaimana layaknya manusia normal. Dan itu tentu bukan hanya masalah kesehatan, itu menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang semua kita harus prihatin. Begitu, Mbak Reni. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang tidak hanya permasalahan dari fisik yang terlihat pendek saja ya Bapak ya. Betul. Jadi stunting ini memiliki dampak yang sangat buruk, terutama tadi pada IQ ya Bapak ya. IQ. Lalu dampak stunting yang lainnya apa Bapak untuk jangka panjang yang ditakutkan? Iya, jadi yang kita takutkan yang pertama, dia akan menjadi beban bagi keluarga. Baik beban sosial, ya, orang tua menjadi malu, bawa kemana-mana, ini anak dibully, ya, dia sendiri sepanjang hidupnya akan jadi ejekan, hei pendek, begitu misalnya kan. Atau malah yang lebih buruk lagi, nggak ngerti apa-apa, tolol, gitu-gitu, ya kan. Jadi akhirnya itu dalam jangka panjang akan membentuk karakter mundur pada dirinya, merasa tidak berharga dan tidak berguna, dan lebih lanjut lagi, ya dia menjadi tidak dapat digunakan, karena dia merasa tidak bisa apa-apa, karena memang juga tidak bisa, gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya keadaan ini bisa kita atasi. Nah, itu Bapak. Bukan hal yang sulit mengatasinya. Tapi jangan sampai terjadi. Karena kalau sampai terjadi, andai dia nanti dikasih Tuhan umurnya 50 tahun, 60, 70, maka sepanjang umur itulah dia akan menjadi beban masalah bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, termasuk bagi dirinya sendiri. Tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa membangun keluarga,
tidak bisa mempunyai turunan yang baik pula kalau misalnya dia nekat menikah, ya kan? Otomatis akan berpengaruh juga, ya, karena ada efek genetiknya, begitu. Oh, baik. Dampaknya ini ya Bapak ya, dampak jangka panjangnya pun tidak bisa hidup mandiri dan tidak bisa produktif ya secara itu yang ditakutkan sosial sebagai, dan ekonomi. Ya, itu yang ditakutkan dengan istilah lost generation. Dalam bahasa WHO disebut sebagai lost generation, generasi yang hilang. Dia ada tapi dianggap sudah tidak ada. Nah, iya Bapak. Jadi memang harus sebaiknya dicegah, jangan sampai terjadi seperti yang telah tadi Bapak sampaikan. Lalu bagaimana Bapak selanjutnya cara mencegah biar tidak stunting, tidak lahir dengan pendek? Benar Mbak Reni. Jadi semua yang ada di muka bumi ini bisa dicegah kalau kita tahu caranya, ya. Dan semua bisa diantisipasi karena Tuhan kasih ilmu kepada kita. Betul. Ya. Dalam konteks ini kita tahu penyebab utamanya itu adalah terjadi karena ibu yang mengandungnya pada masa kehamilannya itu mengalami keadaan yang kurang gizi kronis jangka panjang. Jadi mulai dari awal di ibunya itu sudah kurang gizi, sudah anemia berat. Kalau dilihat kelopak matanya pucat, kalau diukur darahnya mungkin di bawah angka 10. Wanita yang baik dan sehat itu di angka 13 ke atas, kalau laki-laki 14-15 ke atas gitu. Itu orangnya pasti tangguh, darahnya kuat. Kalau darahnya kuat, maka fungsi darah yang mentransportasi makanan ke seluruh tubuh itu berjalan normal. Betul. Termasuk ke dalam janin yang ada dalam kandungan ibu. Tapi kalau kualitas darahnya rendah, maka daya simpan makanan yang bisa diolah itu pun sedikit, dan kemudian boleh jadi nggak sampai kepada bayinya. Gitu. Nah, efeknya bagaimana? Harusnya si bayi itu tumbuh, ya kan? Betul. Ini tidak tumbuh, tidak tumbuh. Ya. Kita harus ingat bahwa pertumbuhan bayi dalam kandungan itu selama 270 hari atau 9 bulan itu, andaikan kita ibaratkan hari pertama setelah sel telur bertemu dengan sperma itu beratnya 1 gram, 270 hari kemudian itu akan menjadi 3.000 gram. Kan anak lahir sekitar 3 kilo. 3 kilo. Ya kan, 2.500 sampai 3.000. Artinya, expanding scale, artinya kenaikan berat badan seorang janin dalam kandungan itu, mulai dari 1 gram ke 3.000 gram, itu kan berarti 3.000 kali. Iya, 3.000 kali. Bayangkan 3.000 kali. Butuh artinya nutrisi. Di situ proses berkembang itu sangat luar biasa. Setiap hari dia akan tumbuh lebih cepat dari tanaman. Iya, betul sekali. Sekarang bayangkan kalau kita sudah lahir dengan berat 3 kilo. Sekarang Mbak Reni umur sekian, berapa beratnya? 58. Berarti cuma 58 kali naik berat badannya. Ya kan? Betul. Memakan waktu sekian puluh tahun. Sekian puluh ya tahun. Kan? Saya berat 70, sudah hampir 65 tahun. Artinya apa? Dalam 65 tahun saya itu cuma naik 70 kali. Enggak, maaf, 70 bagi 3.000. Bagi 30 berarti cuma sekitar 24 kali dari kelahiran. Sedikit saja naiknya. Iya. Mbak Reni tadi dari 3 kilo ke 58 kilo, itu cuma naik sekitar angka 50. Tidak sampai 20, cuma 18 kali. Sekarang bayangkan, dalam kandungan 3.000 kali, setelah lahir cuma 20 kali kelipatan beratnya. Artinya apa? Peristiwa besar itu ada di dalam perut. Jadi alangkah sedih hati kita ketika proses tumbuh yang begitu hebat tidak diimbangi dengan perhatian yang besar dari seorang ibu kepada calon generasi pengganti dia yang ada dalam perut, yang kelak akan menolong dia di hari kemudian, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kalau orang muslim bilang sampai ke akhirat. Kenapa? Karena nanti doa anaknya yang menyelamatkan orang tuanya. Makanya dikatakan tinggalkanlah anak yang berbakti dan soleh. Kan begitu. Karena yang dibutuhkan dari dia itu doa. Terus anak yang
tadi kita katakan stunting, nggak bisa ngomong pinter, nggak bisa mikir keras, tidak bisa kerja keras, sampai doa pun nggak pandai. Coba, kan bukan hanya lagi generasi hilang, malah dia tidak jadi penolong bagi ayah ibunya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dicegah ya Bapak ya? Bisa dicegah. Nah, Bapak tadi kan berarti bahwa pencegahan itu dimulai dari dalam kandungan. Ya. Lalu kemudian treatmentnya atau mungkin ada jenis makanan yang dikonsumsi ibu hamil bagaimana untuk mencegah stunting? Ya, jadi kita jangan menganggap aku kan orang miskin, dari mana biasanya saya bisa begitu mendapat Bapak. makanan. Kemudian menyalahkan pemerintah, ya, menyalahkan pasar nggak menyediakan makanan yang cukup, ya, tidak ada lapangan kerja dan macam-macam. Orang mesti ingat bahwa hidup itu bukan dari kemarin. Hidup itu sejak ribuan tahun yang lalu sudah ada. Pada zaman belum ada pasar, belum ada pesawat, belum ada kendaraan, belum ada semua, belum ada alat bayar berupa duit, apalagi ATM, semua belum ada. Peradabannya sudah berbeda dengan sekarang. Tetapi mengapa orang dulu lebih sehat? Nah, ada itu. apa? Kan gitu. Banyak Kenapa pertanyaan sekarang itu tidak begitu? Iya. Ternyata terbukti lagi dari data riset kesehatan dasar itu mengatakan bahwa sekitar 40% kasus stunting, ya, itu justru terjadi pada keluarga kaya. Oh. Jadi hanya 60% pada keluarga tidak mampu, 40% itu pada keluarga kaya. Oh, begitu Bapak. Nah, berarti baru tahu saya ini. Kalau begitu, kesimpulannya apa? Apakah kemiskinan? Oh tidak, orang kaya juga berpengaruh terhadap kalau stunting. Begitu menyangkut pengetahuan. Oh. Apakah orang kaya tidak punya pengetahuan? Bisa iya, bisa tidak. Boleh jadi karena orang mampu itu sibuk dengan kepentingan pribadinya, ngurusin kantor, ngurusin kerja, lupa ada anak. Jadi pola asuh. Iya, pola asuh. Tidak cukup hanya di dalam perut selama 270 hari, tapi juga harus kita perhatikan 730 hari setelah kelahiran, yaitu 2 tahun atau 2 kali 365 hari. 270 hari ditambah 730 hari itu sama dengan 1000 hari. Itulah yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Artinya setelah kelahiran, ibu harus berkonsentrasi 2 tahun pertama anak manusia itu. Sampai persis 2 tahun. Dan dalam 2 tahun itu luar biasa, Tuhan memberikan kesempatan seorang ibu bisa meneteskan air susu ibu untuk diminum dan menjadi makanan bagi bayinya selama 2 tahun. Kita beda dengan makhluk lain. Yang namanya manusia, dia lahir mesti nempel pada ibunya. Karena dia hidup dari ibunya. Dan di dalam air susu ibu itu bukan hanya terdapat bahan nutrisi yang terbaik di dunia, ya, tapi juga di dalamnya ada bahan imunitas. Yang menjaga bayinya dari segala macam penyakit. Jadi, masuk di akal kalau misalnya ada 40% kasus stunting terjadi pada keluarga kaya. Kenapa? Boleh jadi keluarga kaya ini ibunya tidak ASI eksklusif, tidak memberikan ASI. Begitu melahirkan langsung ikut olahraga, senam supaya kembali cantik. Kasihan bayinya nggak makan apa-apa. Terus dikasih air susu sapi. Nah, jangan lupa ya. Betul sekali, air Bapak. Susu ibu untuk anak ibu. Iya. Air susu sapi untuk anak sapi. Anak sapi. Itu gitu jangan ya. lupa. Kasihan jangan anak sapinya ya, Bapak. Jangan dibalik. Kalau anak manusia dikasih air susu sapi, nah perilakunya nanti kayak sapi. Dia akan capek nyuruh anaknya, nggak mau, bebal, bandel seperti sapi. Kan gitu. Nah, inilah problem kita itu. Jadi bukan karena kemiskinan. Betul. Kenapa? Karena sudah hampir pasti mendekati 100%, Tuhan sudah berikan setiap ibu melahirkan pasti punya air susu ibu. Tinggal lagi mau kasih atau tidak kasih. Oh, begitu ya, Bapak. Iya. Jadi jawabannya kalau misalkan bagaimana memberikan nutrisi yang terbaik kalau untuk bayi, itu adalah air susu ibu. Itu untuk 730 hari. Sedangkan di 270 tadi itu tentu
makan yang cukup seimbang. Ya kan? Seimbang itu apa? Ada sayur, ada buah, air yang cukup, sekali-sekali ikan, sekali-sekali telur, kan masih bisa, ya kan? Iya, Kan rata-rata masyarakat kita di kampung itu masih punya ayam yang bertelur, telurnya juga sekali sehari, ya cukup untuk ibunya ketika dia sedang hamil, kan gitu. Tapi yang lebih penting dari semua itu, dari beberapa buku yang saya baca, yang penting ibunya harus gembira. Gembira. Iya, Bapak. Otak manusia itu ada dua, kiri dan kanan. Otak kiri, otak kanan. Nah, ini harus dia latih dengan cara apa? Rajin ikut berkomunikasi dengan masyarakat, rajin ikut rapat PKK, bersosial. Untuk apa? Mencerdaskan otak sebelah kiri, supaya bayinya itu nanti pinter. Begitu ya, Bapak? Supaya anak ini nanti punya perilaku yang sopan, santun, ramah, maka dikembangkan otak kanannya dengan cara apa? Ibunya suka mulai latihan musik, nyanyi, menari, gitu ya, segala sesuatu yang bersifat seni. Ya. Kalau dia umat beragama, itu kan kalau membaca ayat-ayat kitab itu, apakah dia Injil atau apalagi Quran, itu kan mengalun dia. Ternyata alunan ini berefek ke dalam jiwa sang janin, jabang bayi. Sekarang aja dijual disket-disket Mozart, Beethoven untuk ibu hamil. Ada kan? Paket. Ngapain mesti beli-beli begitu? Ngaji aja. Langsung ya, kan? Bapak. Ibunya pinter ngaji, bayinya cerdas. Kan betul, bonusnya begitu. Nah, begitu anak ini lahir, dia pintar. Jadi banyak jalan membuat anak itu pintar kalau kita tahu. Saya apresiasi deh dengan Brata Talk ini ya. Bakta Talk ini sangat membantu masyarakat tambah tahu. Gitu, Mbak Reni. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi memang tidak harus bahwa gizi itu selalu mahal ya, Bapak. Kita bisa di sekitar kita itu kita masak. Benar. Apalagi Indonesia ini kan tanahnya itu benih dilempar saja akan tumbuh subur. Emangnya begitu. Kalau makan sayur orang kaya itu sayurnya terbuat dari emas? Kan tidak ya, kan Bapak. Sama-sama kangkung juga namanya, ya kan? Betul. Betul. Kalau mau makan telur, emang orang kaya makannya telur gajah? Enggak, telur ayam yang ukurannya sama juga dengan yang di kampung. Jadi telur ayam di Jakarta dengan telur ayam di Kediri sama ya, Bapak. Nggak ada bedanya. Mungkin barangkali kalau di Jakarta warnanya emas, Bapak, tidak ya? Nah, itu dia, ya kan? Ternyata tidak sama. Nah, apakah orang bisa beli? Nah, ini juga jadi masalah ya. Kepada bapak-bapak yang mendengarkan ini, kalau misalnya kamu perokok, coba mikir dulu. Satu kotak rokok itu harganya berapa? 15.000. 15.000 itu kadang-kadang sehari sudah habis, bahkan 2 kotak rokok habis. Kalau ini kita ganti dengan telur, berapa banyak telur itu hasilnya? Betul. Bisa untuk bapak, untuk ibu, istri tercinta, anak-anak yang sangat disayangi, itu tumbuh kembang. Tapi menurut catatan riset kesehatan dasar itu hampir sepertiga belanja keluarga itu habis dibakar untuk rokok. Ya ampun, sayang sekali ya, Bapak. Sayang. Dan pertanyaannya, dia sayang siapa? Kalau kepada dirinya aja nggak sayang. Kenapa saya katakan tidak sayang? Karena rokok menyebabkan masalah kesehatan yang nanti pada waktu umur tertentu, pada saat anak-anak butuh dia udah sakit-sakitan. Betul, karena sudah jelas sudah sakit. Sekarang masih gagah, anak masih kecil, dia gagah. Tapi begitu sampai pada masa umur tertentu, ketika anak butuh bantuan dia udah batuk-batuk, lebih banyak tidur, lebih banyak nganggur. Betul sekali. Semuanya hancur. Betul sekali, Bapak. Karena itu kalau ada bapak-bapak di sini yang mendengar ya, kembalilah ke jalan yang benar. Betul gitu ya. Sekali. Setuju sekali saya, Bapak, konsep itu ya. Ini sepertinya perlu ini ya menjadi packaging promosi kesehatan BKKBN ini, Bapak. Jadi ukuran orang cerdas itu adalah ketika dia bisa memilih yang terbaik untuk dirinya dan keluarga. Itulah ukuran cerdas. Kalau nggak begitu, nggak cerdas. Nggak cerdas itu kira-kira apa namanya? Melakukan hal yang sudah tahu itu salah tetap dilakukan. Tidak. Iya, itu namanya kebodohan. Masa mau dibilang bodoh? Ya kan? Iya, Bapak. Baik. Nah, kemudian tadi kan Bapak mengatakan 1000 HPK. Nah, berarti bahkan sebelum hamil pun itu juga
nanti bisa berpengaruh terhadap stunting. Nah, berarti sebelum hamil pun itu juga berpengaruh Bapak terhadap sangat berpengaruh ya. Jadi bagi remaja-remaja putri itu ya Bapak ya, justru berarti remaja inilah yang kita harapkan menjadi pionir-pionir anti stunting. Yang stunting ini kan sekarang ada sekitar 11 juta yang sudah lahir ya sejak beberapa tahun yang lalu ya. Dan ada yang belum lahir nih, karena angka prevalensi stunting kita itu di sekitar angka hampir 30%. Jadi kalau 30% itu rata-rata setahun lahir 5 juta orang. Maka sekitar 30% kali 5 juta sama dengan 1,5 juta. Ada 1,5 juta di Indonesia ini punya kans menjadi stunting. Nah, siapa yang akan jadi stunting pada tahun 2021 itu kan belum lahir orangnya. Iya. Ya kan? Siapa yang akan dilahirkan di tahun 2022 belum ketahuan bapaknya siapa, ibunya siapa. Betul. Karena belum jodohan. Yang akan lahir di tahun 2023, yang 2024 terus nanti itu nggak tahu itu siapa ibu dan bapaknya. Betul. Belum ketahuan. Tapi kita sudah tahu akan lahir dari sana 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Kalau begitu pertanyaan yang mau dinasehati siapa? Ya itu tadi yang kata Mbak Reni, remaja. Pastikan remaja kita itu sudah tahu berita tentang ini. Jangan masuk ke dunia yang penuh kebodohan seperti itu. Ya kan? Antara lain caranya hindari menikah usia dini. Oh, itu juga berpengaruh terhadap stunting, usia dini Bapak. Sudah pasti ilmunya kurang. Iya. Maturitas tubuhnya, kematangan tubuhnya untuk memproduk barang terbaik yang namanya manusia, otomatis kualitasnya kurang. Oh, jadi ya. Umpama produk itu belum kokoh, kuat. Gitu ya, wanita yang terbaik ya untuk waktu tepat menikah yang menurut ilmu kedokteran dan dipandang dari berbagai budaya dan pengetahuan itu adalah ketika wanita itu berumur 21 tahun dan laki-lakinya 25 tahun. Dan laki-lakinya itulah 25. Sudah mateng. Ya, sudah mateng sehingga dia sudah ngerti. Jangan sampai dia hamil, dia juga nggak ngerti. Dia masih kepengen main-main, tapi perutnya gembung, hamil. Begitu lahir, kita lihat gendong bayi, kita pikir itu gendong adiknya atau gendong anaknya. Iya, Bapak. Kita ngelihatnya aja nggak tega. Lihat wajah ibunya kayak anak-anak, tapi sudah megang bayi. Iya. Coba, kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Dan kemudian akan seperti apa anak itu kemudian hari? Kita tidak mendahului yang Maha Kuasa ya, tapi yang Maha Kuasa sudah ngingetin. Ada ayatnya misalnya, janganlah tinggalkan di belakang kamu makhluk yang lemah, keturunan yang lemah. Itu peringatan yang harus diterjemahkan. Maka pertanyaan baliknya adalah, gimana ya supaya saya tidak menurunkan keturunan yang lemah di belakang saya? Berarti cari ilmunya. Termasuk ibadah ya Bapak kalau kita itu menikah sebagai itu wanita, ibadah. Menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan itu sebagian dari iman. Iya, kan? Kehamilan itu adalah jalan menjaga keturunan. Keturunan itu apa? Untuk berbakti kepada dirinya sebagai jalan menuju surga. Gitu. Agar bisa semua berhubungan, berguna, bermanfaat. Nah, jadi kita ajak masyarakat, adik-adik remaja kita ya, yang mendengarkan siaran kita ini, ayo bersemangatlah bahwa hidup itu tidak sembarangan, tidak asalan, tidak sekedaran, ya. Betul. Hidup itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan dengan semua keluarbiasaan. Pastikan kita hidup dalam keluarbiasaan itu. Luar biasa sekali Bapak. Baik, terima kasih untuk materi-materi yang diberikan tentang stunting ini luar biasa. Jadi ternyata menjaga dan mencegah agar tidak stunting bagi wanita dan juga keluarganya juga merupakan ibadah ya, untuk mempersiapkan tunas bangsa ya Bapak. Benar yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu sebenarnya bisa dicegah. Jadi kalau kita berusaha tetap bisa, contohnya tadi ya Bapak ya, dengan makanan bergizi, memberikan ASI kepada bayi, dan saat remaja juga menjaga kesehatannya, tidak pernikahan dini. Ya, rekan-rekan yang mendengarkan gitu ya, harus kita ingat Bung Karno bukan orang kaya, Pak Harto dari keluarga miskin, Pak Jokowi juga. Tapi mereka jadi presiden
Betul sekali. Pasti kalau kita periksa nanti mundur ke belakang, itu dulu ibunya menikah pada usia yang benar, kan gitu. Bapaknya sekali. Orang yang pintar, walaupun nggak sekolahan, ya kan? Karena zaman itu, tapi bisa ngajari kebaikan, gitu kan? Sekali. Hasilnya jadilah anak-anak luar biasa. Kita bisa, apalagi di zaman serba mudah begini, ilmu pengetahuan ada di mana-mana. Yang perlu buat kita adalah mau belajar dan mau melakukan. Betul sekali, luar biasa sekali Bapak. Baik, terima kasih untuk materinya hari ini Sobat Bakta. Kita akhiri, sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat, Bakta Talk. Bakta Talk.